Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satunya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, di dalam acara yang sangat baik, serta pada bulan yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah pula yang berikan nikmat kepada kita, mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Ini sebuah anugerah yang sangat besar, Bapak Ibu jamaah sekalian. Berapa di antara saudara kita yang tahun lalu mungkin bertemu di tempat ini, namun pada Ramadan kali ini kita tidak bertemu dengan mereka karena mereka sebagiannya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan, kesehatan lahir dan batin, dan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Maka setiap orang yang memiliki iman di dalam dadanya pasti akan merasa berbahagia, pasti akan merasa antusias, bersemangat ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Karena kebahagiaan kita bukan tanpa alasan, tapi karena kita percaya, kita beriman dengan semua khabar, berita yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, yang disampaikan Rasulullah SAW terkait keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Kita bahagia bertemu Ramadan karena kita percaya dengan semua berita tentang keistimewaan Ramadan. Dan kita yakin dan sepakat bahwa bulan yang terbaik sepanjang tahun adalah bulan Ramadan, di mana banyak keistimewaan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya. Dan kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah mendapati keistimewaan itu pada bulan-bulan yang lainnya. Kita tidak akan mendapati keistimewaan satu bulan di mana pintu surga dibuka selama sebulan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak akan menjumpai di bulan lain di mana Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu neraka. Dan kita tidak akan menjumpai di bulan lain di mana Allah Subhanahu wa taala mengikat, membelenggu syaitan. Dan kita tidak akan bisa mendapati satu malam yang paling mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan kecuali di bulan Ramadan. Serta berbagai macam fadilah, keutamaan baik dari sisi waktu yaitu bulan Ramadannya,
termasuk juga dari sisi jenis-jenis ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Termasuk yang paling utama tentunya ibadah puasa yang kita lakukan. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama dan alhamdulillah cukup serempak dan kompak kaum muslimin khususnya di negeri kita Indonesia ini memulai puasanya pada hari ini, dan kita belum tahu apakah kompak juga nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adhanya. Mudah-mudahan masing-masing kita berlapang dada dan mudah-mudahan ke depannya Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kaum muslimin khususnya di negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah puasa puluhan kali. Bertemu dengan Ramadan mungkin ada yang belasan bahkan puluhan kali. Dan jelas targetnya adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Maka mari kita introspeksi diri kita. Apakah betul setelah kita menjalani puasa sebulan penuh, kita menjadi orang yang bertakwa? Atau kalaupun sudah menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan, apakah kita juga ada kenaikan dalam takwa ini? Ini sebenarnya sebuah dalil yang simpel ya. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah yang sangat kita hafal ayat 183. Di ujung ayat Allah menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dengan puasa ini. Maka harusnya setelah puasa kita jadi orang bertakwa. Kalau sudah bertakwa ada peningkatan takwa. Nah, pertanyaannya, apakah Ramadan yang sudah puluhan kali kita lakukan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah atau tetap saja? Bapak Ibu jamaah sekalian, baik saya maupun panjenengan mari bersama-sama berintrospeksi diri, karena ketakwaan seseorang tidak bisa semata-mata dinilai secara lahiriah. Yang tahu kita bertakwa atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya berusaha untuk berjuang selalu bertakwa kepadanya. Karena memang tempatnya takwa ada dalam hati kita, sebagaimana Rasulullah nyatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada dalam hati. Sehingga kita tidak bisa cepat-cepat menyimpulkan bahwa oh ini orang yang bertakwa, orang ini tidak. Karena at-taqwa hahuna, takwa itu dalam dada kita. Maka mari kita introspeksi diri, apakah setelah melalui begitu banyak Ramadan dan berpuasa di dalamnya, apakah ada peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada peningkatan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada peningkatan kedisiplinan kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita betul-betul mawas diri menjalani hidup ini? Hati-hati. Karena hakikat takwa adalah al-wiqayah, melakukan penjagaan. Jangan sampai mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Bahkan orang-orang yang bertakwa akan sangat hati-hati menjaga hatinya. Barangkali hatinya terlintas kejahatan-kejahatan, dia segera hilangkan itu. Sehingga para ulama mengatakan kalau hanya lintasan saja dan tidak diikuti, kita buang, maka mudah-mudahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, agar puasa yang sudah puluhan kali, belasan kali kita lakukan ini membuahkan hasil, maka salah satu perkara yang harus kita perhatikan adalah mari kita betul-betul lebih banyak memperhatikan tentang hati kita melebihi perhatian kita terhadap badan atau fisik kita. Hakikatnya puasa ini adalah tarbiyatul qalb, yaitu pendidikan hati atau tarbiyatun nafs, pendidikan jiwa. Memang kalau kita lihat secara lahiriahnya, kita dididik oleh Allah itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan fisik sepertinya. Contohnya, dilatih kita menahan dari haus,
menahan dari lapar, menahan dari hasrat seksualitas seharian penuh. Ya. Tetapi sebenarnya sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa takwa itu di sini, maka sebenarnya yang Allah inginkan dari semua ibadah adalah pembenahan hati. Jadi kalau ada orang mencari cara untuk mencapai hati yang selamat, hati yang sehat dengan cara-cara yang mereka lakukan, sebagaimana sebagian dari kelompok tasawuf memiliki metode-metode khusus untuk membersihkan hati, untuk mendidik hati, maka sebenarnya semua ibadah yang telah disyariatkan Allah, semuanya salah satu tujuannya adalah membersihkan hati. Sehingga nggak perlu mencari ibadah yang lain, tidak perlu mencari thariqat atau metode lain. Apakah itu sholat? Jelas ya, sholat sebagaimana Allah nyatakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Harusnya idealnya orang yang beribadah dengan ibadah yang bernama sholat, hatinya menjadi bersih, baik, sehingga tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitu pula zikir. Bukankah Allah telah menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub? Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hatimu menjadi tenang. Zikir di lisan tapi fungsinya ke hati. Kenapa? Yang diperbaiki hati. Kalau lisan, pandangan mata, tangan kita, kaki kita, manut apa kata hati? Karena hati adalah raja. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh syariatnya, dengan seluruh jenis ibadahnya sebenarnya difungsikan salah satunya untuk membersihkan hati, untuk mentarbiyah hati kita, mendidik hati kita. Maka kalau kita membuka referensi beberapa kitab para ulama berkaitan dengan tarbiyatul qalb, maka sesungguhnya di generasi awal yaitu Rasulullah dan para sahabat, maka Rasulullah SAW begitu memperhatikan masalah hati para sahabat. Rasulullah menggembleng, mendidik hatinya para sahabat. Begitu pula para sahabat begitu perhatian dengan hati mereka. Termasuk juga generasi berikutnya, para sahabat mendidik, menggembleng hati para tabi'in. Sampai ada satu kitab yang berisi tentang tarbiyatul qalbi ala manhajit tabi'in, yaitu membersihkan atau mendidik hati dengan metode tabi'in, supaya tidak terlalu banyak membahas tentang sahabat karena sudah banyak kitab kita yang membahas tentang itu. Maka sebagian ulama membahasnya bagaimana kehidupan para tabi'in yang ternyata mereka juga sangat perhatian dengan pendidikan hati mereka. Begitu pula para tabi'in begitu memperhatikan pendidikan hatinya tabi'ut tabi'in. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya selama 30 hari atau 29 hari ke depan Allah Subhanahu wa taala sedang mengadakan satu event besar, satu pelatihan atau sebuah training yang sengaja Allah adakan untuk kita, yang tujuan utamanya terutama adalah pendidikan hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus menyiapkan hati kita. Sebagaimana bila kita ingin menempatkan anak-anak kita di sebuah lembaga pendidikan, apakah sekolah ataukah pondok atau sekolah pondok atau homeschooling atau apapun, rata-rata setiap lembaga pendidikan pasti mempersyaratkan baik syarat administrasi maupun persyaratan yang berkaitan dengan kompetisi atau kompetensi, kemampuan anak yang akan dididik ini. Makanya ada tes ketika masuk pondok. Kita jangan pernah berpikir, ini anak kita kan mau belajar, ngapain dites, wong saya ke situ memang anak saya belum paham. Tujuan tes itu pihak pondok ingin ya, saat nanti proses pendidikan supaya lebih mudah transfer ilmu, cara mendidik anak-anak kita itu lebih mudah, maka diuji dulu sampai di mana kemampuannya. Ada kalanya ujian tes itu untuk menentukan lulus atau tidaknya, yang lulus tes masuk, yang tidak lulus tidak masuk. Ada juga yang sistemnya untuk mapping, untuk memetakan anak ini
sampai di mana kemampuannya. Sehingga sebelum proses pendidikan itu harus terukur dulu bagaimana tingkat intelektualitasnya, IQ-nya, bagaimana tentang latar belakangnya, bagaimana tentang psikologinya, semuanya. Data itu ada di setiap lembaga pendidikan. Kenapa harus ada data itu? Agar nanti memudahkan proses transfer ilmu, proses pendidikan anak itu sendiri. Sehingga dites dulu, harus memenuhi kriteria bisa baca Quran. Sehingga nanti pihak lembaga pendidikan tidak lagi memulai dari nol, sudah tinggal melanjutkan. Karena ini tingkatnya lanjutan, ya. Kalau tingkatnya masih di bawah, jangan ke sini, di sekolah lain misalkan begitu. Harus punya bekal hafalan misalkan minimal 1 juz. Ada kriteria-kriteria yang disiapkan sebelum dididik. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya analogikan kepada sekolah, begitu pula hati kita yang sebulan penuh ini akan dididik, ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita siapkan. Sehingga mudah-mudahan pendidikan Ramadan ini akan betul-betul mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyiapkan hati kita sebelum dididik dengan Ramadan ini? Maka kita berusaha sekuat tenaga secara maksimal mendeteksi dan memonitoring hati kita ini. Apakah saat ini hati kita dalam kondisi sehat-sehat saja atau dalam kondisi sakit? Coba kita introspeksi diri, kita monitoring, apakah saat ini mumpung hari pertama sebelum kita mendapat pendidikan Ramadan, kita cek dulu apakah hati kita dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit. Kalau sakit, sakitnya ringan, sedang atau parah. Loh Ustadz, kan Ramadan untuk menyembuhkan hati yang sakit, betul. Tapi kalau sakitnya terlalu parah, justru sebelum dididik sudah mundur duluan. Orang yang sakit atau hatinya memiliki sakit yang parah, dengan datangnya Ramadan dia tidak akan masuk ke dalamnya. Sebagaimana anak mau dididik sakit parah, harus dipastikan sehat dulu, lahir batinnya sehat. Nah, maka kalaupun ada kekurangan di sana sini, setidaknya siap untuk dididik, harus sehat hati kita. Maka kita sama-sama mendeteksi, memonitoring hati kita saat ini kondisinya seperti apa. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana tahu caranya hati yang sehat? Di mana hati yang sehat ini merupakan modal utama. Di tahun lalu saya masih ingat acara kajian menjelang berbuka juga, saya beberapa pertemuan membahas kitab Ighatsatul Lahfan yang berkaitan memang dengan hati, bagaimana menyelamatkan hati dari jebakan syaitan. Maka di bab awal Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah menjelaskan bahwa modal utama kita menghadap Allah adalah hati yang bersih, yang selamat. Allah nyatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kita. Hari ini mungkin di antara kita bersemangat, antusias mengisi saldo di rekeningnya, bagaimana supaya bertambah, ya. Dan sibuk juga mengumpulkan harta benda yang lainnya, dan juga sibuk bagaimana supaya anaknya sukses, pendidikannya tinggi. Tapi ternyata kata Allah, hari itu di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Singkat saja Bapak Ibu jamaah sekalian, karena memang momennya kita menanti datangnya waktu maghrib. Poin intinya adalah
hati kita akan dididik selama Ramadan ini. Lalu kita siapkan. Bagaimana cara menyiapkannya? Monitoring, apakah sehat atau tidak. Nah, mengerucut lagi, lalu bagaimana supaya kita tahu hati kita ini sehat atau tidak? Maka cara yang termudah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang paling utama, ini yang paling menempati urutan teratas. Ciri hati yang sehat adalah hati yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diruntut, hati ini mau dididiknya selama sebulan penuh, kita cek dulu sehat atau tidaknya. Kalau ingin tahu sehat tidaknya, apakah ada rasa takut kepada Allah atau tidak. Nah, mengerucut lagi, bagaimana caranya mengetahui diri kita ini termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita cukup pengakuan, saya takut sama Allah? Ya. Apakah kita hanya mengatakan saya takut sekali sama Allah? Nah, maka perlu dibuktikan. Maka ada beberapa tanda bahwa kita ini termasuk orang yang takut kepada Allah. Dan bila takut berarti hati kita sehat. Maka di antara tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah adalah yang pertama. Yang pertama, jika kita membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, lalu hati kita bergetar, diikuti dengan merindingnya kulit kita. Kemudian setelah bergetar, merinding, lalu ada ketenangan dalam hati kita. Maka ini tandanya ada rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita sedang sholat, jadi makmum, imamnya membaca ayat Al-Quran lalu merinding? Merinding bacanya, dengarnya. Ini tanda bahwa hati kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran. Sebuah kitab yang mutasyabihan, sebuah kitab yang ayatnya mirip antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kemiripan-kemiripan di antara ayat-ayatnya. Dan juga diulang-ulang, mathani. Ayat-ayatnya ada yang mirip, ada yang diulang-ulang. Kita berpikir ini mengambil ibrah bahwa ayat Al-Quran edisi terbatas 6.000-an ayat, tapi Allah ulang-ulang. Kita tahu bahwa apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran adalah hal-hal yang penting, sudah Allah sarikan, hal-hal yang pokok, bukan sesuatu yang sia-sia, omongan yang terbaik, ucapan yang terbaik, dan sudah disetting Allah adalah sesuatu yang sangat pokok, sangat penting. Tapi mengapa Allah mengulang-ulang? Kenapa enggak diisi saja dengan ayat yang lainnya supaya lebih padat lagi, lebih banyak lagi isinya? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah salah satu kelebihan Al-Quran. Ada ayat-ayat yang mirip, ada ayat yang diulang, ada ayat yang kembar-kembar, supaya semakin menyadarkan kita. Karena dengan satu ayat kita kadang-kadang belum bisa menerima, belum bisa mengamalkan. Diulang lagi, ini penegasan. Bagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu Pak? Pernah ngitung enggak Pak itu Pak? Kalau enggak salah saya juga lupa. Kalau enggak salah dihitung lagi ini 35 kali coba. Terus ayat yang lainnya, contohnya ayat Allah berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 48, sama persis dengan ayat yang 116, ayatnya sama. Nah, diulang-ulang. Maka ibrah pelajaran bagi kita Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jangan pernah bosan dengan pengulangan.
Allah saja mengulang-ulang, Rasulullah juga sering dalam hadisnya sampai 3 kali. Dulu sikap para ulama ketika mereka ngaji, ketika mereka belajar agama, mereka mengatakan tema ini sudah yang ke-100 kalinya bagi kami, tapi kami menganggapnya baru pertama kali. Di ngaji dengan tema yang sama sudah 100 kali. Para ulama mengatakan ketawaduan mereka dengan mengatakan ini seolah kajian pertama bagi saya. Ya, kadang kita ini baru ngaji diulang 3 kali, ya, bolak-balik diulang mana temanya, pancet ustadz iki. Baru 3 kali, Pak. Para ulama 100 kali mengatakan seolah pertama kali. Karena bisa jadi pertama kali, 2 kali, 3 kali kita masih belum paham. Keempat kalinya baru paham, tapi belum mengamalkan. Kelima kalinya baru mengamalkan, tapi belum istiqomah. Keenam kalinya terus begitu. Ini ciri Al-Quran, kitab yang mirip-mirip isinya dan diulang-ulang ayatnya. Nah, yang kita garis bawahi, Allah menyatakan taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Gemetarlah karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan tentang Al-Quran dan keutamaannya, maka orang-orang yang takut kepada Allah cirinya adalah gemeter hati dan kulitnya, merinding mendengar ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu lunaklah hatinya dan lunak lembut juga, tenang hati dan kulitnya. Maka ciri bahwa hati kita sehat adalah hati kita takut kepada Allah. Ciri yang pertama orang yang takut kepada Allah adalah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran, bergetar hatinya dan merinding sekujur kulitnya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita belum pernah merinding saat baca atau mendengar Al-Quran, hati-hati, bisa jadi kita kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang tadaburnya terhadap Al-Quranul Karim. Lalu ciri yang kedua, orang yang takut kepada Allah, dan kalau takut berarti hatinya sehat. Yang kedua adalah kekhusyuan hati saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Surat Al-Hadid ayat 16. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka. Dan janganlah seperti orang-orang sebelum mereka yang telah diturunkan kitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri bahwa kita takut kepada Allah saat zikir, kita merasakan kehusyuan yang luar biasa. Apakah zikir ba'das sholat, apakah zikir pagi petang, atau zikir-zikir mutlak yang lainnya, termasuk zikir di tengah malam atau di sepertiga malam yang terakhir. Maka bila kita merasakan kenikmatan khusyuk saat berzikir, itu tandanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak orang berzikir dengan mulutnya tapi hatinya tidak nyambung, bahkan antara mulut dengan matanya saja tidak nyambung, apalagi dengan hatinya. Baca zikir la ilaha illallah, tolak-toleh, lihat nusung lewat la ilaha illallah, antara mulut dengan matanya saja tidak nyambung, bagaimana dengan hatinya? Maka orang-orang yang takut kepada Allah, subhanallah, dia sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat tidak sopan berzikir kepada Allah dengan hati yang lalai. Bagaimana ketika kita menghadap seorang penguasa
diajak ngomong kemudian kita lalai, kita bengong, hati kita ada di pasar, hati kita ada di jalan, sementara badan kita di hadapannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang takut kepada Allah saat zikir itu khusyuk, betul-betul merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi apa yang dia baca. Bahkan tidak jarang dengan zikir itu melelehkan air matanya. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Ya. Bukankah salah satu mata yang tidak akan melihat neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menyatakan, ainani la tarayanin nar, ada dua mata yang tidak akan melihat neraka. Kedua mata yang tidak akan melihat neraka, apalagi orangnya masuk ke dalamnya. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus benar-benar karena takut. Nangisnya bukan disetting, nangisnya bukan karena ikut-ikutan di sebelahnya. Karena ada juga orang-orang yang menangis renungan malam, disetelkan musik, pada nangis, ikut nangis. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah, dan itu diinginkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang menangis betul-betul dari hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keenam di antara 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah, di antaranya Rasulullah nyatakan, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang laki-laki atau seseorang yang berzikir kepada Allah saat sunyi, lalu bercucuranlah air mata dari kedua matanya, maka itu tandanya orang tersebut adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, ciri orang yang takut kepada Allah dan menunjukkan hatinya sehat, yaitu tunduk patuh kepada kebenaran. Tunduk dan patuh kepada kebenaran. Ketika kebenaran datang kepada dirinya, dia akan memandang bahwa ini datangnya dari Allah, yang harus dihormati, yang harus didengarkan, yang harus harus tunduk dan patuh. Siapapun yang mengatakannya, maka fokusnya kepada kontennya. Kalau kontennya, isinya dari Allah, dan itu adalah kebenaran. Allah nyatakan al-haqqu mir rabbik, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sehingga orang yang betul-betul takut kepada Allah, mendengar kebenaran, itu yang dilihat bukan yang menyampaikan, tapi ini kebenaran. Dari mana? Dari Allah. Dia takut, dia tunduk, dia patuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 54, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasannya Al-Quran itu adalah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Beriman dan tunduk kepadanya, dan sesungguhnya Allah Maha Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Ciri orang yang takut kepada Allah dan hatinya sehat, dia akan tunduk dan patuh kepada kebenaran, karena dia yakin kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan semata-mata dari siapa yang menyampaikan. Kalau dia seorang bos yang menyampaikan kebenaran adalah karyawannya, dia tidak lihat karyawannya, tapi kebenaran yang datangnya dari Allah. Kalau dia seorang guru, dapat kebenaran dari muridnya, dari santrinya, yang dia lihat bukan santrinya, tapi kebenarannya datangnya dari siapa? Dari Allah, maka dia terima. Seorang suami mendapat kebenaran dari istrinya, yang dia pandang bukan istrinya, tapi kebenarannya datangnya dari Allah. Seorang ayah dapat kebenaran dari anaknya, yang dia lihat bukan anaknya, tapi kebenarannya itu sendiri datangnya dari Allah. Alangkah tidak sopannya ketika kita menolak kebenaran hanya gara-gara yang menyampaikannya dianggap di bawah level kita, padahal hakikatnya kebenaran itu bukan dari orang itu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana Imam Abu Hanifah ketika berpapasan dengan seorang anak kecil. Kita tahu Imam Abu Hanifah ulama besar,
sesepuhnya ulama, muridnya ribuan jumlahnya, sangat terkenal, berpapasan dengan seorang anak kecil, memakai sandal yang terlalu besar ukurannya. Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, "Le, sampean pakai sandal kok terlalu besar, hati-hati terpeleset." Tujuannya baik, mengingatkan anak kecil. Tapi apa yang dikatakan anak kecil ini? Apakah Anda ini Imam Abu Hanifah yang terkenal itu? Ya. Kalau begitu hati-hati dengan popularitas Anda, dengan ketenaran Anda, hati-hati Anda terpeleset. Maka beliau menangis mendengar nasihat dari anak kecil itu. Apalagi momennya baru diingatkan balik. Bagaimana Pak? Yang ingatkan anak kecil. Dan beliau ulama besar. Bagaimana dengan kita kalau diingatkan anak kecil? Apakah sikapnya sama dengan Imam Abu Hanifah yang merupakan ulama besar, atau justru kita merasa gengsi? Arek saya umbelen ae, saya mampu kencur ae, masih junior, saya ini senior, saya sudah ngaji 10 tahun, sampean baru setahun ngajinya, kok sudah berani mengingatkan saya? Nauzubillah. Yang dilihat kebenarannya dari Allah, bukan orangnya. Ciri orang yang takut kepada Allah dan hatinya sehat, mau tunduk patuh kepada kebenaran. Ya. Yang terakhir, karena waktunya sudah sangat mepet, sebenarnya ada beberapa lagi, tapi yang terakhir, ciri orang yang sehat hatinya dan takut kepada Allah adalah selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 33. Allah nyatakan, "Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib." Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedangkan Tuhan itu tidak dia lihat, Tuhan itu gaib baginya, dan dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang taubat, tunduk atau taubat kembali kepada kebenaran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri hati kita sehat dan takut kepada Allah adalah seringnya kita istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kita punya rasa takut, selalu merasa banyak dosa kepada Allah, lalu sering beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, terjaga dari dosa, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, dijamin surga baginya, tapi beliau mengatakan, la astaghfirullah fil yaum aktsar min sab'ina marrah. La astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min sab'ina marrah. Sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari semalam lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain sebanyak 100 kali. Beliau yang manusia termulia paling dicintai Allah, istighfar taubatnya 100 kali sehari semalam. Tentunya kita lebih layak, lebih banyak lagi untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sebagian tanda bahwa hati kita sehat, di mana saat ini di awal Ramadan kita cepat-cepat monitoring apakah kita memiliki perkara-perkara tersebut. Bila iya, maka hati kita dalam kondisi siap untuk ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, kita senantiasa merasakan getaran dalam hati dan dalam kulit kita saat mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Yang kedua, khusus saat berzikir. Yang ketiga, menerima kebenaran. Dan yang keempat, selalu istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita hati yang sehat, hati yang tunduk, dan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hati yang bersih, hati yang sehat, kita siap untuk ditarbiyah selama sebulan ke depan, sehingga keluar dari Ramadan dengan predikat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.